Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, inilah hari keempat ya Tuhan, kami mengikuti renungan pra-ulup-ulup resort sebelum kami bersuka cita pada perayaan ulup-ulup tanggal 5 September akan datang. Kami mau Tuhan firman-Mu mempersiapkan kami untuk merayakan sukacita ulup-ulup resort. Biarlah firman-Mu Tuhan kami sambut dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Nasiam, orang tua nami, lansia, Inang Nomi, Ageha Genupan Nama Poso, untuk mensyukuri berkat Tuhan bagi kita orang Simalungun, yaitu tibanya Injil yang menerangi kita orang Simalungun, maka kita akan melaksanakan jubileum atau ulup-ulup. Maka dalam rangka menyambut ulup-ulup resort, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang saya kutip dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu semua kita pernah bercocok tanam, entah tanaman bunga, kembang di pekarangan kita, entah tanaman-tanaman muda di ladang kita. Ketika kita sudah mulai menanam, maka harapan yang ada pada hati kita, kembang itu akan tumbuh mekar, memberikan bunga yang indah. Atau ketika tanaman itu kita tanam, maka kita berharap akan ada buah yang boleh kita petik. Tetapi mungkinkah kita memetik buah? Mungkinkah kita memetik bunga yang indah kalau hanya ditanam, lalu tidak ada perawatan, lalu tidak ada pemeliharaan? Tentu tidak. Kita harus pupuk, kita harus bersihkan, kita harus kasih minum, makan, sehingga tanaman itu bertumbuh. Itu contoh sederhana sebenarnya bagaimana kita bertumbuh setelah kita menerima Injil, setelah kita menerima firman Tuhan yang menjadi terang bagi kita. Maka Tuhan mengharapkan kita boleh seperti jemaat Kolose ini, firman itu menjadi dasar, menjadi akar, menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan sehari-hari, maka selalu kita berfondasi, selalu kita memohon pertolongan Tuhan supaya semua aktivitas yang mau kita lakukan di dalam pimpinan serta pemeliharaan Tuhan, jadi dia tumbuh dan berakar. Nah lalu kalau sudah berakar bagaimana? Lalu kemudian bertumbuh, dibangun di atas akar itu. Kalau kita sudah berakar di dalam firman Tuhan, maka tentulah kita membangun pribadi kita, membangun kehidupan kita, bahkan membangun masa depan kita di dalam Kristus. Kristus itu siapa? Itulah firman. Itulah ambilan nama Dia yang kita rayakan dalam ulup-ulup. Firman yang telah menjadi daging. Ajaha das hutong-hutong atas Simalungun. Itulah Kristus itu. Jadi kalau kita merayakan ulup-ulup resort tanggal 5, sesungguhnya kita sedang merayakan firman Tuhan yang menjadi akar kehidupan kita,
dan kita membangun kehidupan kita di atas firman itu, sehingga hidup kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kokoh, semakin teguh. Bahkan seperti tanaman itu, dia akan memberikan buah. Betapa terasa senang apabila yang menanam bunga itu, dia menikmati mekarnya bunga itu. Betapa senangnya apabila yang menanam tanaman itu, dia bisa memetik hasil dari tanamannya. Demikianlah ketika kita merayakan Olopolop ini, Tuhan sedang ingin menikmati firman yang telah ditaburkan kepada kita. Sejauh mana kita sebenarnya telah berakar menjalankan hidup kita di dalam firman Tuhan. Itu menentukan sekali apakah kita teguh, kuat dan tangguh menghadapi hidup. Kalau enggak sungguh-sungguh berakar di dalam firman Tuhan, maka kita akan gampang goyah. Terlebih dalam situasi yang kita alami akhir-akhir ini. Jadi apa yang menjadi fondasi hidup kita sangat menentukan teguh, kuatnya, tangguhnya kita menghadapi hidup. Maka seperti firman ini mengatakan, hendaklah kamu berakar. Akar itulah fondasi yang paling bawah, yang menentukan pertumbuhan. Maka firman Tuhan yang telah datang kepada orang Simalungun telah menjadi kehidupan, telah menjadi terang bagi orang Simalungun, bagi GKPS. Dan kita lihat buahnya. Begitu luar biasanya persekutuan orang Simalungun. Gereja-gereja GKPS harus bersyukur kita, inilah buahnya. Jadi kalau ada GKPS sekarang ini di mana-mana di Nusantara ini, itulah buah daripada pemberitaan Injil di tanah Simalungun. Dan banyak warga Simalungun yang telah berhasil, yang telah sukses menunjukkan ucapan syukur, menunjukkan hasilnya karena di dalam firman. Ya, inilah yang Tuhan harapkan sebagai buah dari firman. Maka sesungguhnya perayaan Olopolop bukan hanya sekedar ibadah mensyukuri firman Tuhan 118 tahun di Simalungun. Tetapi lebih daripada itu, kita mau menunjukkan buah daripada firman itu. Apa itu? Pertama, jadilah kita pribadi Kristen, warga GKPS Cempaka Putih yang tangguh, kuat dan kokoh menghadapi situasi yang terjadi. Yang kedua, buah apa itu? Kita melimpah dengan ucapan syukur. Jadi memang kalau selama ini ada orang bilang, walah kalau Olopolop mah ngumpulin uang, ngumpulin duit, patu pusen. Nah, memang kita tidak perlu patu pusen. Ketika kita Olopolop, jangan patu pusen. Tetapi apa? Melimpahlah dengan ucapan syukur. Karena firman Tuhan telah membawa terang, telah membawa seberkas sinar, bahkan membawa terang yang ajaib, yang membawa kesuksesan kehidupan bagi orang Simalungun. Mari kita merayakan Olopolop Resort di Resort Cempaka Putih dengan satu semangat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan bersama-sama menunjukkan kelimpahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang boleh kita perbuat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah buah dari firman yang bertumbuh di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar dan kuatkan kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam firman. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, kami akan goyah dan tidak teguh menghadapi kehidupan ini. Dan biarlah dengan rasa kelimpahan syukur ya Tuhan, kami bersuka cita menyambut perayaan Olopolop Resort Cempaka Putih yang akan kami laksanakan pada tanggal 5 September mendatang. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.